Memalukan, tidak tahu diri. Sebaiknya aku tidak usah kulahirkan. Ya Tuhan, kenapa aku hidup untuk melihat masalah seperti ini? Ibu, aku tidak melakukan apa-apa. Tolong dengarkan aku, Bu. Humaira, apa aku tidak pikirkan ayahmu? Kami membesarkanmu dengan merawatmu baik-baik. Apa ini balasanmu pada kami, nak? Gadis tidak tahu malu. Di mata kami kau ini anak yang sangat polos. Tapi apa yang terjadi? Kenapa kau berbuat seperti ini? Kenapa kau berbuat memalukan? Kau pantas untuk mati. Rahasia, jangan pukuli dia lagi. Dia bukan anak kecil lagi, Rahasia. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Sirin. Putriku ini sudah membuat aku malu. Aku tidak punya hak untuk memarahimu, Ayan. Aku tidak punya hak untuk itu. Biar aku bunuh saja anak ini. Tunggu. Kau lebih baik mati. Dengarkan dulu aku, Bibi. Bibi benar-benar salah dalam hal ini. Aku sudah melihat kalian berdua. Kau sudah menghancurkan kehormatan keluarga besar kita. Kenapa kau lakukan ini? Ayo, kenapa? Aku melarangmu bertemu dengan Asad. Tapi kau membalas dendam dengan cara seperti ini. Ini benar-benar memalukan. Ini tidak benar, Paman. Aku tidak melakukan hal yang salah. Kenapa Paman menuduhku tanpa alasan? Aku bahkan tidak mengetahui bahwa Humaira ada di kamarku. Bibi Razia memberiku obat dan kemudian aku merasa pusing lalu aku tidur. Jangan mengarang cerita seperti itu, Ayan. Untung saja Tuhan masih memberiku kesempatan. Ini semua kehendak Tuhan. Aku harus tinggal di rumah karena kepalaku pusing. Tapi Sirin, saat ini aku tidak beruntung. Sampai kehormatan anakku jadi ternoda seperti ini. Dengar, Sirin. Putramu tidak seharusnya melakukan ini. Dia sudah menghancurkan hidup dari putriku. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku bersumpah, aku ingin sekali mati daripada harus menanggung rasa malu ini. Rahasia. Hidup putriku sekarang sudah hancur, Sirin. Orang pasti akan menghinaku. Kehormatan keluarga kita sudah hancur. Humaira sudah kehilangan kehormatannya, Sirin. Ayah yang menghancurkan hidup anakku. Bibi Razia berbohong. Ayah, katakanlah sesuatu. Apa menurut ayah aku sanggup melakukan hal itu? Bisakah aku merendahkan diriku seperti itu? Aku sedang berada di kamarku dan aku sedang sakit. Lagi pula kenapa aku harus balas dendam? Atau Paman sengaja melakukan ini agar aku kehilangan rasa hormat di mata ayah? Memalukan. Ayah, tolong katakanlah sesuatu. Cukup, Ayan. Berapa lama lagi kau akan mempermalukan kami? Berapa lama? Jawab, Ayan. Ayah selalu menganggap leluconmu sebagai kesalahan yang tidak berdosa dan mengabaikannya. Pamanmu selalu mengingatkan ayah untuk selalu menjagamu. Dia meminta ayah untuk tegas padamu, tapi ayah selalu mengabaikannya. Kau telah mempermalukan kami. Kau telah menyebabkan kita sangat malu, Ayan. Ayah berharap tidak pernah punya anak laki-laki sepertimu. Humaira sudah seperti anakmu sendiri. Kehormatan putriku
adalah kehormatan keluarga kita. Sekarang tergantung keputusanmu. Aku hanya bisa memohon padamu, Sirin. Aku adalah seorang inspektur. Itu sebabnya aku mengenakan seragam polisi. Dia mengenakan baju pengantin, berarti dia mau menikah. Aku tidak percaya kalau kau tidak menculiknya. Ya, kau benar sekali, Inspektur. Maaf, kenapa kalian tidak mengerti juga? Kami tidak ada hubungannya dengan hilangnya pengantin perempuan. Tapi dia punya alasan untuk kabur. Kami tidak tahu mengenai hal itu. Tapi aku tahu, Tuan Kan. Dia itu kabur Tidak karena... bisakah kau diam? Ya Allah, kau ini kenapa, Tuan Kan? Aku tahu alasannya. Gadis itu sudah dipaksa untuk... Cukup, biarkan aku saja yang bicara. Kenapa kau sama sekali tidak mau mendengarkanku? Orang tuanya sudah memaksanya untuk... Aku tidak mau mendengar itu. Itu urusan mereka, bukan kita. Ini... Halo? Ya? Baik, Tuan. Ada preman yang sedang mengejar kami. Jadi aku butuh perlindunganmu untuk keluar dari desa ini. Perlindungan? Kau akan mendapatkannya. Ayo masuk. Masuk. Kenapa kau tidak mau mendengar kami? Kenapa kau bantu mereka? Hei, jangan bersikap sok pintar. Diam saja. Kau tidak bisa melakukan ini. Ini ilegal. Kenapa kalian tidak mengerti? Ini bukan kesalahan kami. Lupakan saja tentang hukum. Ucapanku hukum di sini. Pengadilan tidak bisa ikut campur. Desa Pancayat memiliki semua kekuasaan dan memutuskan nasibmu. Kak Ayan, kenapa Kak Ayan diam saja mereka menuduh kakak seperti itu? Kenapa kakak tidak mencoba membuktikan bahwa apa yang mereka tuduhkan itu semuanya salah, Kak? Kakak, aku tahu kalau kakak tidak pernah melakukan apa yang mereka tuduhkan. Kakak, ayo jawab. Kak Nikat, aku tidak tahu harus melakukan apa. Aku tidak bisa ingat. Bagaimana itu mungkin, Humairah? Harusnya kau bisa ingat sedikit. Cobalah untuk mengingatnya, Humairah. Kalau kakak tidak bertindak sekarang, mereka pasti percaya kalau Pama dan Bibi itu sudah berbohong. Mereka terbiasa mempercayai kebohongan. Tidak seorang pun akan percaya padaku. Tidak seorang pun akan percaya. Aku akan percaya pada semuanya, Humairah. Aku percaya apapun yang kau katakan. Kau tidak melakukan itu, kan? Aku tidak tahu harus bilang apa. Karena aku tidak bisa ingat apa-apa. Ya Allah, berikan kami jalan keluar. Humairah, kenapa kau tidak bicara saja pada kakakku? Dengan Ayan, Bagi sebagian orang, masalah tidak ada akhirnya. Tapi dalam kasusmu kau sendiri adalah pembuat masalah. Tuan Kan, kau mengharapkan aku untuk tetap diam setelah aku mengetahui apa yang terjadi pada Mariam. Mariam akan menikah. Aku heran denganmu. Kenapa kau selalu menentang pernikahan? Kau kabur dari pernikahanmu. Dan hari ini kau membantu orang melakukan itu. Kau sendiri juga tahu. Setiap orang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Kami punya tanggung jawab terhadap masyarakat dan orang tua kami. Kenapa kau selalu menentang pernikahan? Tuan Kan, aku tidak salah setidaknya saat ini. Orang tua Mariam yang telah memaksa Mariam untuk menikah. Orang tua tidak pernah memaksa anaknya menikah. Kecuali ada alasan baik, sudah kukatakan. Aku yang akan bicara. Sudah lama aku mengenal mereka. Tapi kau tidak setuju setiap solusi dicapai melalui diskusi. Itu merusak rasa petualanganmu, kan? Dengar, Tuan Kan. Tadinya aku mengagumimu. Karena kau sangat menghargai tradisi, tapi sebelum mengikutinya, kau seharusnya memastikan apa itu digunakan sebagai sarana untuk menekan seseorang atau tidak. Kau membabi buta mengikuti budaya dan tradisi. Harusnya kau pakai akal sehatmu. Aku sudah meninggalkan kehormatan itu. Kau lihat di mana kita sekarang. Nona Faroki, kau tidak akan pernah mengerti nilai keluarga dan juga kepentingannya. Hal ini bukan salahmu, tapi salah orang tuamu. Karena mereka tidak punya waktu untuk mengajarkanmu.
Aku ingin tahu apa yang akan terjadi sekarang. Ayah Humaira ingin berbincang denganku. Aku tidak tahu apa yang akan dia katakan. Kenapa ini terjadi? Takdir sedang memainkan kita ya, Bu. Tidak, Sirin. Jangan pernah menyalahkan takdirmu. Mungkin ini adalah kesalahan seseorang kepadamu. Tentu saja. Ini adalah kesalahan putraku. Kenapa Ayan harus melakukan ini, Bu? Kenapa? Aku merasa malu sekali untuk berhadapan dengan kakak dan Rasia. Aku tidak pernah membayangkan kalau putraku akan membuat malu untukku dan seluruh keluargaku, Ibu. Aku pikir bahkan orang tuaku menolak untuk percaya padaku. Setidaknya ibuku akan mengerti aku. Tapi ternyata aku salah. Ayan, tunggu dulu Ayan. Ayan. Aku tahu. Ayan tidak mungkin merendahkan dirinya seperti ini. Aku yakin rahasia di balik semua ini. Tapi bagaimana bisa aku menyelamatkan Ayan dari perangkap ini? Itu orangnya. Ini dia. Aku akan memberikan pelajaran pada mereka. Siapa dia? Di mana pengantin perempuannya? Itu yang tadi aku coba untuk memberitahumu. Aku bukan pengantin perempuannya. Karena Inspektur, Ya? dia yang membantu pengantin kabur. Kita bisa temukan dia. Berarti tak seorang pun bisa menemukannya. Habisi mereka. Terutama dia. Dengan diam tidak akan membuktikan kalau kalian itu tidak bersalah, Kak. Semua orang menganggap kakak bersalah. Kakak harus bisa memberitahu mereka kalau kakak tidak bersalah. Mereka sudah salah paham, Kak. Kakak harus memberitahu yang sebenarnya pada mereka. Hanya mengatakan yang sebenarnya itu tidak cukup. Mereka harus percaya bahwa aku mengatakan yang sebenarnya. Tapi memang mereka tidak ingin mendengarkan yang sebenarnya. Apa yang harus kulakukan, Nikat? Mereka sudah memutuskan tanpa mendengarkanku terlebih dahulu. Apapun yang aku katakan itu percuma. Akulah yang disalahkan. Bibi atau paman selalu salah paham padaku dan ayah tidak pernah melawan keputusan paman. Tidak ada yang akan mendengarkan nenek. Dan ibu... Bahkan ibu tidak percaya padaku, Nikat. Dia tidak mempercayaiku sama sekali. Siapa yang akan mendengarkan aku, Nikat? Pada siapa aku harus menjelaskannya? Kak Asad, Kak Asad? Apa yang kau katakan, Nikat? Bukankah kau tahu aku tidak diizinkan bertemu dengan Kakak Asad? Apalagi untuk bertemu. Untuk bicara saja aku tidak diizinkan. tapi Kak, aku bisa bicara padanya. tolong lepaskan kami. Ini ilegal. Kau tidak bisa lakukan ini. Apa yang telah kau lakukan? Kau tidak bisa lakukan ini. Tolong dengarkan aku. Ayo, Ayo ikut. ayo. Ayo cepat. Halo. Sini berikan, ayo berikan. Sini berikan. Sudah. Ayo, ayo. Ayo cepat, cepat. Kak Ayan, Ada apa? apa yang terjadi, Kak? Aku dengar ada suara wanita minta tolong. Dia bilang dia ditahan, tapi suaranya tidak jelas. Aku yakin pasti ada yang tidak beres di sana, Kak. Tolong dicek dulu. Pasti terjadi sesuatu dengan Kak Asad. Sini, berikan ponselnya. Akan kucoba.
Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Cobalah sekali lagi. Ponselnya dinonaktifkan. Ya Allah, sebenarnya ada apa ya? Tadi pertama aku teleponnya tidak aktif. Dan setelah berkali-kali menelpon, aku berhasil lalu ada suara perempuan minta tolong. Ini aneh sekali. Mengapa ada seorang wanita yang menjawab ponselnya? Selama ini kakak Asad selalu menyimpan ponsel bersamanya. Ada sesuatu yang mencurigakan, Ika. Pasti ada sesuatu yang salah. Ya ampun Humaira, apa harus ibu bawakan sesuatu untuk kau makan? Ini bisa jadi bukti kalau aku dan Ayan tidak bersalah. Aku harus menunjukkan ini pada semua orang. Ibu, aku tidak bersalah. Aku punya bukti, Bu. Humaira, ayo ikut ibu. Ibu, aku sudah mempelajari semuanya. Sebenarnya tidak ada yang terjadi antara aku dan juga Ayan, Bu. Saat itu aku jatuh pingsan. Aku punya buktinya, Bu. Aku sudah menekan tombol perekam tidak sengaja. Dan sudah jelas kalau saat itu aku tidak sadarkan diri, Bu. Ibu, ayo kita tunjukkan video ini pada semua orang. Aku mohon, Bu. Kau tidak boleh melakukan itu, nak. Tapi, Bu, semua orang menganggap aku bersalah. Aku tidak sanggup untuk menghadapi Ayan, Bu. Tidak ada orang yang boleh tahu tentang masalah ini, Humaira. Tapi, Bu, semua orang di sini harus mengetahuinya. Bahwa kami tidak melakukan hubungan intim. Ibu tahu itu, nak. Ibu tahu tidak ada yang terjadi antara kalian berdua. Tapi ibu harus melakukan ini, Humaira. Ibu tahu sekali kalau kau sangat mencintai Ayan. Benar kau ingin menikah dengan Ayan? Benar kan? Iya. Menas, kau yang sudah membawa gadis itu ke sini kan? Ayo jawab. Kalian harus diberi hukuman. Sini cepat. Kalian sudah merusak semua rencanaku. Dan kalian harus bertanggung jawab dengan semua ini. Di mana sekarang? Di mana kakakmu? Cepat jawab. Cepat jawab. Sudah, Bu. Halo, Assalamualaikum. Ini aku Dilsyad dari Bhopal. Waalaikumsalam. Oh ya Dilsyad, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Sebenarnya aku tidak bisa menghubungi Asad. Aku sudah mencoba menghubunginya berkali-kali. Di mana dia? Kebetulan dia sedang sibuk dengan semua acara dan juga perayaannya. Kau tidak usah khawatir. Baiklah. Terima kasih ya. Selamat tinggal. Aku bicara padanya. Asad ada di Mangalpur. Dia akan kembali beberapa hari lagi. Kau tidak usah khawatir.
Menurutku, seseorang mengambil handphonenya tidak sengaja. Mungkin aku sudah salah dalam hal ini. Aku akan pergi meninggalkanmu. Selamat tinggal. Ayan, bagaimana keadaanmu? Aku sudah merasa jauh lebih baik. Anakku, aku harap kau mengerti kenapa aku melarang Asad untuk bertemu denganmu. Takdir memainkan permainan yang aneh. Di satu sisi kau memanggilku putramu. Di sisi yang lainnya kau tidak inginkan aku bertemu dengan kakakku. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi antara keluarga kita ini. Semua yang aku ingat adalah bahwa kenangan masa kecilku berhubungan dengan kakak Asad. Kami mungkin saudara tiri, namun kami bersaudara. Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkal ini. Tidak seorang pun.